Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja? Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Official, mantap. Ahlan Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan yang istimewa ini izinkan kami mewakili sekolah Semayat Insan mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang telah mempercayakan pendidikan Ananda di Sekolah Islam Terpadu Insan Tama. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat. Hari ini Ananda menerima rapor, menerima sertifikat standar kecakapan umum dan standar kecakapan khusus, juga ijazah yang bermakna proses pendidikan Ananda telah selesai. Selama di Insan Tama, Ananda telah membina diri untuk memantapkan saksya Islamiyah, menguasai taqwa Islamiyah, dan juga ilmu serta keterampilan hidup. Insya Allah akan menjadi bekal Ananda menjadi pemimpin Ansarullah, insya Allah. Hari ini kami kembalikan amanah mendidik Ananda kepada orang tua dan keluarga. Mewakili sekolah, kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf. Tentu ada banyak kurang, bisa jadi juga ada banyak kesalahan selama kami mendidik Ananda, dan juga interaksi ya antara sekolah dan keluarga ya, selama bersinergi dalam proses pendidikan. Semoga kelapangan hati kita membawa kebaikan buat kita semua, khususnya Ananda. Terakhir tentu kita berdoa kepada Allah, semoga di lain kesempatan Allah mempertemukan kita dalam keadaan iman dan agama yang lebih baik. Ustadz dan Abi mohon izin menyerahkan rapor, sertifikat dan ijazah Ananda. Mohon diterima. Berikutnya mohon waktu sebentar. Ini ada oleh-oleh buku transformasi kepemimpinan. Ini kurikulum pendidikan manajemen dan pembinaan di SMA Insan Tama. Mohon terima Ustaz. Ini karya Ustaz Muhammad Karebet Wijaya Kusuma, Direktur Kesiswaan. Oke. Mohon izin Ustaz, mumpung ketemu Ustaz. Oleh-oleh ini karya guru SMA Insan Tama, kumpulan pengalaman mendidik siswa selama di sekolah. Dan tak lupa Ustaz, ini karya Ananda kelas 12. Kumpulan pengalaman ya, kumpulan pengalaman selama menjalani proses pendidikan, khususnya kepemimpinan.
mereka juga cari dananya sambil jual kaos Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau nanti mereka tahu karya mereka berfoto dengan Ustaz, mereka tambah semangat tambah semangat untuk jualan Ustaz. Dibalik Ustaz, agar logo tulisan namanya ada. Oke. Nah, ini set saya lipat dulu. Udah banyak. Nah, tak lupa Ustaz, Ya. teman hidungkan sama kopi nanti. Ini karya anak-anak juga. Nah, terakhir khobar insan tamal. Kita selalu memberi laporan 3 bulan, per 3 bulan. Ustaz, terima kasih banyak sudah berkunjung. Terima kasih, semoga jadi amal soleh buat Ustaz. Amin. Dan bisa nambah keberkahan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di Sekolah Islam Terpadu Insantam, Pusat Bogor. Pusatnya di sini di Bogor. Saya hari ini datang untuk menerima kembali keponakan kami yang sudah kami serahkan dulu. Dan hari ini kami jemput dengan membawa sesuatu. Mereka insya Allah sudah menjadi mutiara. Karena saya diberi buku Menjadi Mutiara. Anak-anak ini adalah anak-anak yang investasi termahal. Banyak sekali sekarang investasi mutiara dan ternyata mutiaranya palsu. Banyak sekali orang suka investasi, ternyata investasinya bodong. Investasi yang kekal abadi sampai kita mati, dijanjikan oleh Nabi, waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh. Kesolehan anak itu terletak pada pendidikannya. Makanya doanya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana rabbayani membesarkannya, memberikannya makanan yang halal dan pendidikan. Jadi banyak sekali orang tua sekarang menganggap kalau sudah dikasih makan, pakaian, kendaraan cukup. Tapi ada satu yang dia lupa, pendidikan. Bagaimana generasi ke depan di Insan Tama, anak-anak tidak hanya sekedar diisi dengan ilmu, tapi juga apa yang lebih hebat daripada ilmu, al-adab fawqal ilm, adab. Tapi puncaknya kalau hanya sekedar beradab dan ilmu untuk pribadi, person, di sini dia dididik untuk menjadi pemimpin. Karena kalau hanya memimpin diri sendiri bagus, tapi hanya sendiri, soleh individual, kita diperlukan untuk soleh sosial. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Karena satu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka dari Son'a, Yaman ke Darul Bayda, Maghribi, dari Asia ke Afrika Utara, mendapatkan keberkahan keadilannya. Dulu bersikap adillah kamu, wa aqrabu littaqwa, maka itu akan mendekati pada ketakwaan. Ada 4 unsur membentuk anak-anak ini. Yang pertama ayah ibunya, yang kedua gurunya, yang ketiga lembaga pendidikannya, yang keempat anak itu sendiri. Anak-anak ini seperti kertas putih, kanvasnya belum dilukis. Kita mau lukis pohon hijau rindang bisa, kita mau lukis kebakaran yang menyala juga bisa. Kita mau lukis sejuknya salju bisa, kita mau lukis panas terik dengan bumi terbelah juga bisa. Tergantung bagaimana kita melukisnya. Orang tua kalau mau ingin melihat cerminan dirinya, lihatlah pada anak-anaknya. Kalau ada anak-anak yang kasar, sumpah serapah, kebun binatang keluar dari mulutnya, itu pasti dari orang tua yang tidak baik. Orang tua sibuk dengan karirnya, maka serahkan anak. Insan Tama, pendidikan, lembaga, pondok pesantren, boarding school, bukan laundry, tempat menitipkan pakaian kotor. Ketika pakaian kita ambil masih bau dan lipatannya tidak rapi, kita marah-marah. Guru adalah partner, sahabat, penolong kita. Kita mesti cium tangan mereka karena mereka sudah menyelamatkan anak kita, yang mestinya kita lah yang bertanggung jawab. Apa yang bisa kita lakukan? Maka kalau punya harta, support pendidikan, datang ke Insan Tama, lihat bagaimana pengelolaannya. Jangan biarkan hanya beberapa orang anak Indonesia terselamatkan. Dari Sabang sampai Papua, berapa yang belum bisa baca Quran, berapa yang belum dapat pendidikan yang layak. Orang kaya yang dititipkan harta jangan cukup bahagia, karena harta berakhir dengan kematian. Yang punya jabatan kekuasaan datang ke Insan Tama, studi banding, ambil inspirasi. Apa yang bisa kita lakukan ke depan? Ada pendidik tapi tidak ada tempat mendidik.
Ada yang punya fasilitas, tapi tak punya SDM. Kalau berkolaborasi bersama, belajar dari Insan Tama, banyak sekali anak-anak Indonesia yang terselamatkan. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan ini. Kita masa lalu, masa depan adalah anak-anak kita. Insan Tama, calon pemimpin masa depan. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan simak bersama nasihat dari beliau, Profesor Haji Abdul Somad LC, DSA, PhD. Kepada Mukarram Ustaz Abdul Somad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para asatiz, para ustazat, guru-guru, bapak ibu wali murid, semua yang berhadir, hadirin hadirat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya datang kemari tahun 2018. Sekarang sudah 2023, 5 tahun. Kelihatannya memang jadwal saya kemarin ini 5 tahun sekali. Saya datang mau menjemput rapor keponakan saya. Datang ngambil rapor, lalu kemudian diminta untuk menyampaikan tausiah. Temanya adalah membangun akhlakul karimah di rumah dan di sekolah. Yang pertama kita bahas akhlakul karimah. Banyak orang menyamakan antara akhlak dengan etika. Kamu kenapa nggak beretika? Etika itu kesepakatan sekelompok manusia untuk sekelompok orang pada waktu tertentu. Itu etika. Makanya ada kode etik jurnalistik, nggak boleh sebut nama, maka sebut inisial. Siapa? UAS, Ustadz Asep Supriyatna. Itu termasuk kode etik jurnalistik, kesepakatan sekelompok manusia, insan pers, untuk sekelompok manusia mereka saja pada waktu tertentu, yang pada waktu lain nanti bisa saja berubah. Itu etika. Begitu juga ada etika di pesawat. Jadi ketika saya naik pesawat, itu orang di pesawat itu ramah sekali. Saya ini ustaz, jadi kalau naik pesawat itu saya nunduk, karena kita diajarkan waqtul basar. Tapi dia nyapa kita, nomor berapa? Kita mau nggak lihat, takut salah tempat duduk. Begitu kita duduk ditanya mau minum apa, mau minum teh atau kopi? Saya mau minum teh. Mau minum teh daun, teh pucuk apa teh celup? Saya mau minum teh daun. Mau yang hangat atau hangat kuku atau yang panas sekali? Panas. Mau manis atau manis aja atau manis seperti aku? Ramahnya minta ampun, ya Allah. Tapi begitu sampai di airport, sama-sama jalan, sama-sama bawa koper, dia udah gak kenal lagi sama kita. Kenapa? Ini namanya etika, karena dia diatur oleh sebuah etika kesepakatan manusia untuk waktu tertentu di tempat tertentu. Kalau ditanya, kamu kenapa ramah sekali tadi waktu di atas? Ya memang saya dituntut ramahnya sama kamu di atas, karena saya dibayar untuk itu. Di bawah ini kita udah gak kenal lagi. Itu etika namanya. Sedangkan akhlak, kata Ibnu Maskawi dalam kitab Tahzibul Akhlak, adalah malakatun fin nafsi, satu bakat, bawaan, tabiat dalam diri manusia, tadfa'un namsa, yang memotivasi orang untuk melakukan suatu perbuatan, min ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa proses berpikir dan tanpa pertimbangan. Itulah akhlak. Jadi kalau ibu punya anak, begitu ngelihat fakir miskin, dia langsung nangis dan dia bilang, "Ma, sepatu adik yang di rumah kasih ke kakak itu aja ya." Itu berarti sudah berakhlak, tanpa proses berpikir.
Cuman kadang anaknya nggak mikir, orang tuanya mikir. Jadi sebenarnya yang berakhlak anaknya itu orang tuanya. Anaknya udah berakhlak, orang tuanya nggak ada akhlak. Jadi anak itu adalah cerminan orang tua. Apa makna anak itu cerminan orang tua? Kita kalau bercermin, bagaimana wajah kita, begitulah yang terlihat di cermin. Jadi kalau ada orang heran, saya kok hitam sekali ya Pak Ustadz? Ya itu aslinya. Nggak mungkin wajah kamu hitam di situ glowing. Itu kacanya kaca apa? Kaca paling jujur. Walaupun kadang kaca nggak jujur, telinga kanan terlihat di sebelah kiri. Makanya kalau kita dipoto dengan mirror, kaca, kita selalu kena fitnah. Ustaz kok minum tangan kiri? Ini selfie bodoh. Ustaz ini kasar sekali ngomong. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Kasar pada orang yang kasar sodakoh. Nah, jadi kalau kita sudah paham, nggak usah latah pakai etika. Kalaupun mau pakai etika, Islamic ethic, Islamic morality. Hi Guys Official.